Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita diberikan kesempatan untuk hadir pada kegiatan study club malam ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Alfa sebagai moderator pada kegiatan study club malam ini akan memandu kegiatan dari awal hingga akhir. Tak lupa saya ingatkan kepada teman-teman untuk memperhatikan dengan baik pembelajaran yang diberikan, mengaktifkan kamera, dan jangan lupa untuk melakukan absensi di setiap pertemuannya ya. Nah, pada malam ini kita akan belajar web development dalam pertemuan kedua yang akan dimentori oleh Kang Kevin Sipahutar. Sebelum memulai kita sapa dulu untuk mentor kita pada malam hari ini. Halo Kang Kevin, bagaimana kabarnya? Halo, halo, baik. Oke. Nah, mungkin itu saja perkenalan dari saya dan Kang Kevin. Kita juga sudah siap. Untuk selanjutnya saya akan berikan kepada Kang Kevin Sipahutar untuk memulai pembelajarannya. Untuk Kang Kevin, dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Bapak. Saya izin memaparkan materi di Study Club di Web Development pertemuan kedua ini. Share screen-nya apakah sudah terlihat? Sudah, Kang? Ada Kak. Oke, di sini kita akan belajar, atau di pertemuan kedua ini kita akan pelajari beberapa poin, yaitu ada yang pertama itu pengantar CSS, sama seperti kemarin ada pengantar HTML. Yang kedua itu ada selektor CSS dan properti dasar di CSS. Yang ketiga itu ada penerapan CSS pada elemen HTML. Dan yang terakhir itu latihan membuat kelas reusable atau kelas yang bisa digunakan terus-menerus atau secara berulang. Kita lanjutkan. Pertama itu ada pengantar CSS. Di mana CSS atau Cascading Style Sheet itu adalah bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dan presentasi halaman web. Jadi CSS ini adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mendesain atau mengatur layout dari sebuah elemen HTML. Nah, kita juga bisa memungkinkan pengembangan web untuk mengontrol tata letak, warna, font, ukuran, dan lain sebagainya dalam aspek visual dari elemen-elemen yang ada di dalam dokumen HTML. Kita next. Nah, di sini ada konsep dasar CSS. Di mana konsep dasar CSS itu yang pertama ada selektornya, sudah pasti. Nah, selektor itu untuk menargetkan elemen HTML yang akan diberi gaya atau diberi style. Nah, selektor itu ada berbagai macam, yaitu ada tag, class ID, ataupun kombinasi dari semuanya. Nah, di selektor ini ntar mungkin ada penjelasan yang lebih detail, karena di selektor ini lebih riskan untuk dipahami, susah dipahami. Yang kedua ada properti CSS. Nah, properti ini adalah aturan yang digunakan seperti untuk mengatur font, ukuran font, maupun warna, ataupun background. Nah, properti ini adalah properti yang mengontrol berbagai aspek yang tadi sudah disebutkan. Selanjutnya adalah nilai CSS atau value CSS. Nah, di dalam properti itu kita harus mengisikan atau memberikan value dari sebuah properti tersebut, di mana value tersebut bisa berbagai macam tergantung aturan ataupun propertinya masing-masing. Selanjutnya ada aturan CSS. Nah, aturan CSS ini terdiri dari selektor dan satu atau lebih properti yang diberi nilai. Kita next ke penerapan CSS. Nah, penerapan CSS itu ada 3 jenis. Yang pertama ada internal CSS. Nah, internal CSS ini di dalam dokumen HTML, kita memberikan sebuah tag yang dinamakan tag style di dalam head, itu berfungsi untuk menginisiasikan bahwa kita mengetikkan script CSS. Selanjutnya ada external CSS. External CSS sendiri, kita membuat file dengan ekstensi .css di belakangnya, yang dimana itu adalah sebuah file yang digunakan untuk menulis script CSS. Selanjutnya ada inline CSS. Inline CSS ini kita gunakan untuk menuliskan kode CSS di baris ataupun di dalam tag dari HTML yang diikuti ataupun disertakan oleh properti yang bernama style. Selanjutnya ada selektor pada CSS. Nah,
Di selektor pada CSS ini ada selektor elemen. Nah, elemen yang dimaksud ini merupakan tag ataupun elemen HTML. Kemarin itu ada tag paragraf, ada tag heading yaitu H1 sampai H5, ada tag A, dan ada tag button. Nah, di situ merupakan selektor disebutan untuk di CSS-nya. Sedangkan ID, kalau ID itu ada di tag HTML yang bernama property ID. Nah, kita bisa memanggil value dari property ID di tag HTML untuk sebagai selektor pada CSS nantinya. Di sini kita bisa lihat contohnya, di mana kalau untuk memanggil selektor pada elemen, kita bisa memanggilkan nama tag, lalu dilanjutkan dengan buka kurung dan tutup kurung kurawal, di mana di dalam buka kurung dan tutup kurawal tersebut, kita isikan properti dan value untuk styling pada tag tersebut. Begitupun dengan selektor ID, kalau selektor ID kita menggunakan hashtag di depannya. Dan selanjutnya setelah hashtag itu merupakan value dari ID-nya. Semisalkan kita mempunyai tag P dengan ID, misalkan ID-nya itu adalah nama, maka kita akan memanggil di CSS dengan hashtag nama. Dilanjutkan dengan buka kurung dan tutup kurung kurawal. Selanjutnya itu ada selektor kelas. Nah, selektor kelas ini ditandai dengan titik atau diidentifikasikan dengan titik. Misalkan kemarin kita sudah mencontohkan yaitu di section kita bisa menuliskan kelas ataupun properti kelas di mana properti kelas itu memiliki value. Value-nya itu kelas yang kita sudah definisikan ataupun kita berikan nama sebelumnya. Di sini contohnya adalah kelas titik .btn. Berarti nanti di tag HTML tersebut ada properti kelas yang di mana di dalam properti kelas tersebut akan diisi dengan BTN, tidak memakai titik. Tapi kalau kita ingin memanggilnya pada CSS, kita harus menggunakan titik sebagai selektor penanda bahwa itu kita memanggilnya adalah sebuah kelas. Ada juga selektor universal ataupun bintang. Nah, selektor universal ini kita akan meriset seluruh desain dengan desain yang di dalam yang ditargetkan ke semua elemen. Nah, contohnya secara default desain pada HTML itu ada margin dan padding-nya. Nah, biasanya kita menggunakan selektor universal ini untuk meriset semuanya padding dan margin ke awal ataupun ke 0. Oke, selanjutnya ada selektor gabungan yang terakhir. Nah, di selektor gabungan ini kita bisa menggabungkan dari seluruh selektor pada yang sebelumnya, dari selektor tag, selektor ID, selektor class, ataupun selektor kombinasi ataupun selektor universal. Tapi selektor universal jarang digunakan untuk selektor gabungan. Contohnya di sini ada tag nav dan tag UL, di mana di sini kita memanggil CSS dengan nav spasi UL, yang di mana kita memiliki sebuah tag nav dan UL dan akan styling di dalam ataupun di dalam tag nav atau UL itu sendiri. Oke, sebelum lanjut ke properti dasar pada CSS, sampai sini kecepatan nggak atau ada yang kurang dipahami? Jadi selektor itu lebih apa ya Kak kesimpulannya dari keseluruhan? Dari keseluruhan, selektor itu adalah cara kita memanggil sebuah tag HTML ataupun ingin styling pada HTML. Misalkan kita mempunyai tag button. Nah, di tag button itu kita memiliki beberapa properti. Misalkan ada class, ada ID, terus ada yang namanya class dan ID. Nah, kalau kita ingin styling pada CSS, kita harus mengidentifikasikan kita tuh mau styling tag HTML yang mana. Nah, cara kita mengidentifikasinya, kita menggunakan selektor. Kita bisa memanggil nama tag-nya sendiri, kita bisa memanggil kelasnya itu, ataupun kita bisa menganalisasikan dengan ID-nya. Sudah jelas, Bung? Berarti buat ini ya apa styling dari atribut yang HTML itu ya? Betul. Atributnya digunakan untuk memanggil elemen tersebut,
dan yang di style-nya itu merupakan elemennya. Oke, kasih. Oke, kita lanjut ke properti dasar. Nah, di properti dasar ini yang tadi, di mana ada selektor, di dalam selektor itu terdapat properti dan value-nya. Di sini contohnya kita ingin mengubah warna dan background. Kalau ingin mengubah warna, kita menggunakan property color, dilanjutkan dengan titik 2 dan value. Misalkan kita ingin mengubah warna teksnya menjadi warna kuning, kita bisa memanggil property color, lalu dilanjutkan dengan nama warnanya ataupun dengan hexacode warnanya. Di sini kita buka aja VS Code-nya untuk kita langsung coba. Kita buka VS Code-nya. Buka VS Code yang kemarin. Nah, kalau udah dibuka VS Code yang kemarin, di dalam folder study club, kita buat folder baru yang namanya pertemuan 2. Di dalam folder pertemuan kedua yang udah dibikin, kita buat pertemuan 2.html. Lalu kita buat aja itu tag dasar HTML. Sebelumnya kelihatan nggak ininya, codingannya? Assalamualaikum Itu baru di warahmatullahi PPT-nya. Oh, baru PPT-nya ya. Kalau sekarang, Oke, ada. oke, bisa diketikkan. Di sini di dalam folder study club tadi, kita buat folder pertemuan 2. Di dalam folder pertemuan 2-nya, kita buat file namanya pertemuan 2.html. Lalu kita ketikkan tag HTML dasar. Di sini titelnya baru di record. Nah, sini kita bikin tag P, nama tagnya itu P. Di sini ada yang namanya Nah, di sini kita akan langsung running aja. Sebelumnya udah kelar pada ngetiknya belum? Sudah, Kang. Yang lain apakah sudah? Udah, Kak. Oke, kalau udah, ini klik kanan aja, kita open with web server. Nah, di sini kan secara default hasilnya itu merupakan paragraf biasa dengan ukuran biasa. Dan memiliki warna default yaitu hitam. Nah, kalau udah, sini kita pertama itu kita akan panggil yang namanya text style untuk membuat inline CSS. Ini disebutnya adalah inline CSS. Inline CSS itu adalah sebuah CSS yang kita tuliskan langsung pada file HTML yang diikuti dengan text style. Dan di dalamnya itu ada sebuah properti juga atau pemanggilan tag ataupun selektor sebutan. Misalkan di sini saya ingin mengubah warna dari paragraf ini. Nah, di sini pada PPT-nya, di sini kita bisa menentukan propertinya, seperti color dan lainnya.
Nah, di sini di tekstil ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita bisa memanggil selektor ataupun elemen yang akan kita desain dengan menggunakan tag. Karena di sini adalah tag P yang ingin desain, maka di sini kita ketikkan P. Lalu dilanjutkan dengan spasi dan buka kurung dan tutup kurung kurawal. Selanjutnya diikuti dengan properti. Kalau ingin kita style-nya untuk mewarnai teksnya, kita bisa gunakan yang namanya color. Di sini kita gunakan, di sini ada pilihan warna, blue. Kalau udah di save dan lihat hasilnya, di sini warna dari teksnya berubah menjadi biru. Sampai sini udah ngetiknya? Kayak nafas dia Itu inline CSS-nya diketik juga, Kak. Iya, inline CSS-nya kan diketik juga. ada niche-nya ada. Sudah, Kang. Oke, yang lain apakah sudah? Kalau sudah ini, Aku evaluasinya buat karet sih berapa? Kok aku miring tulisan inline CSS-nya? Kayaknya Allah kenapa? gituan kan. Tulisan inline CSS-nya miring. Miring, Tapi eh, miring gimana tuh? tapi nadanya tuh kadang kadang kecil kadang gede. Jadi ini nggak tahu mic atau gimana ya. Oke, kita lanjut ke materinya dulu. Nah, di sini kan kita ada properti lain ya, yaitu ada background color, font size, dan font family. Di sini juga kita bisa mengatur tata letak dengan margin dan padding. Nah, perbedaan margin dan padding itu, kalau margin itu mengukur spasi ataupun jarak antara parent dengan parent. Sedangkan padding untuk mengukur spasi ataupun jarak antara parent dengan children-nya. Jadi, semisalkan di dalam sebuah text section, ada yang namanya tag P. Kalau kita ingin mengatur jarak dari tag P ke sectionnya, kita menggunakan padding. Tetapi kalau jika ada kasus dua section, dan kita ingin mengatur jarak antara section tersebut, kita bisa menggunakan yang namanya margin. Selanjutnya ini sudah dicontohkan. Selanjutnya background color. Nah, di sini kita bisa praktek juga. Kita bisa mengubah yang namanya background dari sebuah elemen ataupun tag HTML. Nah, di sini merupakan pemanggilan dari tag HTML di CSS dengan menggunakan tag name ataupun tag HTML. Kita juga bisa memanggil dengan menggunakan class. Dengan contoh, di dalam tag pad kita kasih atribut yang namanya class, lalu kita isikan kelasnya. Kelasnya ini kita isikan bisa bebas, misalnya di sini adalah tag aja dulu. Nah, setelah kita menginisiasikan kelas P, di sini kita bisa panggil di tag style-nya itu adalah dengan titik terus nama kelasnya P. Lalu diikuti dengan kurung dan tutup kurung kurawal. Lalu di sini kita bisa inisiasikan propertinya, karena kita ingin mengubah background-nya, kita bisa menggunakan background color. Background color-nya kita bisa isikan dengan warna yang kita mau. Nah, di dalam HTML, di dalam CSS itu, color itu tidak hanya diikuti dengan color yang sudah ada pada umumnya. Seperti ini. Kita juga bisa menggunakan yang namanya hexacode untuk warnanya. Misalkan kita
pergi ke sini dulu, blue. Terus di sini kan ada warnanya, kita hover aja, lalu kita tulis, kita pilih warnanya. Di sini otomatis yaitu RGB, ini RGB adalah sebuah kode RGB, red-nya 137, green-nya 137, dan blue-nya 221. Ataupun kita bisa menggunakan yang namanya hexacode. Kalau kita pakai hexacode, kita bisa menulisannya seperti ini. Hashtag, lalu diikuti dengan kode heksanya. Misalkan saya di sini ingin mengubah warnanya menjadi abu-abu. Lalu kita save, kita bisa lihat di hasilnya. Nah, di sini warna background-nya sudah berubah. Sampai sini ada yang masih kurang ngerti ataupun ketinggalan? Bisa diulang Kak yang tadi, yang ini pakai RGB all sama background color sama ini pakai hexacode. Nah, oke. Eh, Di HCSS kita bisa mengeneralisasikan warna dengan nama warnanya langsung dengan menggunakan bahasa Inggris, dan juga kita bisa mengeneralisasikan dengan warna yaitu RGB, red, green, blue. Dimana kalau kita pakai kode red, green, blue, kita bisa mengeneralisasikan dengan mengetikkan RGB, red-nya berapa, green-nya berapa, dan blue-nya berapa. Misalkan red-nya itu ada 120, green-nya itu ada 117, dan blue-nya itu adalah 123. Di sini akan menghasilkan warna abu-abu. Terus gimana sih cara kita menghafal ataupun tahu dari RGB warna tersebut atau warna yang kita inginkan? Di sini kita bisa hover aja ataupun arahin kursor kita ke warna yang muncul. Terus kita pilih aja di sini warna yang kita inginkan. Sedangkan kalau kita pakai warna hexacode, di sini kita diawali dengan tanda hashtag, lalu dilanjuti dengan kode warnanya. Hashtag itu untuk mengeneralisasikan bahwa color yang kita gunakan merupakan sebuah hexa, dan jika kita menggunakan RGB, kita mengeneralisasikannya dengan yang namanya function RGB, lalu diikuti buka kurung dan tutup kurung, dan value dari red, green, blue-nya. Terus cara tahu dari hexacode-nya, kalau di sini kalau kita hover itu adalah RGB-nya. Kalau kita mau tahu hexacode dari sebuah warna tersebut, kita bisa search di Google namanya hexacode color. Di sini kita buka webnya. Nah, di sini kita pilih aja warnanya. Nah, di sini ada RGB-nya dan ada HCL-nya. Tapi di HTML, di CSS itu, hanya support hex dan RGB. Misalkan kita ingin pakai warna ini, kita copy aja hexacode-nya, lalu kita paste. Warna yang akan kita inginkan itu pasti sama hasilnya. Seperti itu. Udah jelas atau masih bingung? Jelas Bang. Kasih. Oke. Nah, yang lainnya udah selesai belum ngetiknya? Kenapa? Oke, kita lanjutkan ke pemanggilan selektor yang lain. Nah, di sini kita udah mencoba tag P dan
memanggil selektor dengan tag name dan kelas. Nah, di sini kenapa di hasil yang kita hasilkan warna teksnya berubah dan warna background-nya berubah? Dikarenakan di sini kita menginisialisasikannya adalah tag P dan kelas P dengan atribut yang berbeda ataupun properti yang berbeda. Kita juga bisa memanggil properti ataupun selektor lain dengan menggunakan ID. Di sini kita kasih aja ID, terus nama ID-nya. Nama ID-nya ini misalkan, lalu di dalam tag style ya, jika kita ingin memanggil ID, itu kita gunakan tanda hashtag, lalu diikuti dengan nama ID-nya. Di sini karena nama ID-nya P, maka kita ikuti dengan P. Lalu di sini merupakan propertinya. Misalkan kita ingin mengubah ukuran dari fontnya. Kita ketikkan aja font size, lalu diikuti dengan ukurannya. Satuan ukuran di CSS itu ada banyak. Pertama ada pixel, misalnya pixel. Lalu ada yang namanya persen. Ada persen. Ada yang namanya rep. Lalu ada yang namanya EM. Lalu ada yang namanya itu VH. Di sini ada beberapa lagi yang belum, kalau nggak salah, saya lupa. Tapi pada umumnya yang dipakai itu adalah pixel, size, serta VH. Untuk rem dan EM jarang digunakan. Perbedaannya apa sih? Perbedaannya itu satuan dari ukuran mereka itu memiliki ukuran yang berbeda-beda. Misalkan 50 pixel, itu ukuran satuan per pixelnya itu berbeda dengan satuan font size dengan ukuran persen, rem, M, dan VH. Kita contohin. Di sini kita menggunakan yang namanya pixel. Kita lihat, di sini merupakan ukuran yang dihasilkan dari 50 pixel. Sedangkan kalau kita menggunakan persen, misalkan 5%, kita bisa menghasilkan di sini kalau nggak kelihatan, di sini merupakan 5%. Di sini ada teks. Teksnya itu ukurannya 5%. Kalau kita misalkan samain dengan ukuran satuannya pixel, di sini 50%, maka di sini sebentar. Nah, di sini ukurannya tidak terbaca, ya karena kan satuan dari persen itu mengacu pada ukuran dari parent-nya. Karena di sini tidak memiliki parent, maka parent-nya tidak terbaca. Selanjutnya ada rem. Ini bisa kita contohin. Nah, ini merupakan rem. Satuan rem ini hampir besarnya itu hampir 10 kali lipat dari satuan pixel. Sedangkan kalau kita samakan ke 50, misalkan tadi 50 pixel, kita ubah jadi 50 rem. Yap. Nah, sini besar karena satuannya itu merupakan satuan terbesar, terbesar setelah persen. Selanjutnya di sini ada EM. EM itu juga satuannya besar. Di sini 3M hampir sama dengan 50 pixel dan hampir sama dengan 2 rem. Dan kita gunakan VH. VH ini ukurannya hanya berbeda 5 kali lipat dari pixel.
Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung ataupun kecepatan? Kalau yang persen maksimalnya berapa? Kalau yang persen itu nggak ada maksimal ya. Karena di sini tergantung pattern-nya. Sebenarnya di sini kita bisa ganti aja 1000, bisa 200% dan lainnya. Karena ukuran persen ini mengacu pada pattern-nya. Kalau misalkan pattern-nya di 100%, maka kalau misalkan kita ubah 1000, maka pattern-nya itu akan pas ataupun mentok ke ukuran si teksnya tersebut. Misalkan pattern-nya kita kasih ukuran 50%. Lalu dari teks tersebut kita kasih style yang namanya font size dengan ukuran 100%. Maka teks tersebut akan memenuhi dari ukuran parent tersebut yaitu 50%. Gitu. Udah jelas belum? Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan kembali ke sini. Selanjutnya itu ada yang namanya, nah di sini sebenarnya latihan, tapi kita beri buat contoh dulu, buat pemanggilan CSS ataupun cara memanggil CSS dengan cara yang banyak, ataupun cara-cara dengan selektor yang lain. Di sini kita bisa beri tag P dan tag H1 dengan nama ini adalah sebuah heading. Nah, di sini kita kasih yang namanya kelas. Nama kelasnya itu adalah heading 1. Dan namanya itu ada yang namanya text white, text blue. Nah, sini cara kita ingin install dari tag H1 tersebut. Kalau kita lihat hasilnya ini headingnya. Headingnya ini masih default, tidak ada style ataupun desain apa-apa. Di sini kita ingin mengubah warnanya. Kita bisa manggil yang namanya kelasnya. Kita panggil kelasnya dengan titik heading 1. Nah, kita bisa lanjutkan dengan langsung kita ketikkan text blue. Nah, ini kita ubah, sini kita ubah jadi colornya jadi blue, dan kita ubah backgroundnya menjadi warna abu-abu. Oke, kalau kita lihat hasil ya, backgroundnya berubah dan warnanya berubah. Terus kenapa sih kalau manggilnya itu titik heading strip 1 terus text blue? Karena ada yang namanya bobot dari selektor. Sini ada yang namanya bobot selektor. Nah, bobot selektor ini ada yang namanya tag. Kalau kita gunakan tag, itu bobotnya itu adalah 1. Lalu kalau kita misalkan manggil kelas, itu bobotnya adalah 2. Kalau kita manggil ID, itu bobotnya adalah 3. Lalu kalau kita combine, misalkan tag plus class, itu maka bobotnya adalah 3. Pertambahan dari bobot tag dan kelas.
maka ada juga yang namanya inline CSS. Kalau inline CSS, itu adalah bobotnya terbesar, lebih besar dari semuanya, atau bisa dibilang infinite. Nah, ini misalkan kita kasih 99. Nah, kalau kita mau manggil ada kelas yang double, terus kita mau ingin spesifikasikan tag mana yang ingin kita style, maka kita bisa menggunakan yang namanya bobot selector ini. Sini kita contohkan kasusnya. Misalkan kita bikin tag P lagi. Dengan nama ini paragraf kedua. Atau kalau kita lihat hasilnya, dia akan ikut berubah warnanya menjadi warna sama seperti yang atasnya. Ini dikarenakan kita menginisiasikan ataupun memanggil selektornya dengan tag. Jadi kalau kita manggilnya tag itu, jadi seluruh tag yang kita inisiasikan, tag tersebut akan didesain ataupun akan diberikan sebuah style yang sama dengan tag-tag yang sama pada tag HTML tersebut. Misalkan ada H1, terus kita panggil di CSS-nya tag H1, di situ selektornya akan memanggil seluruh elemen HTML yang memiliki tag H1 dengan desain yang sama yang sudah diinisiasikan pada CSS-nya. Oke, sampai sini paham nggak nih? Sampai selektor dan bobot dulu. Heading 1 itu berarti manggil yang tadi teks yang color blue ya Pak? Kenapa? Yang tadi tuh yang titik heading 1 titik teks blue, dia manggil yang tulisan yang teksnya warna biru ya? Ya, betul. Nah, di sini kenapa sih titiknya didempetkan? Karena ini adalah kalau kita punya sebuah tag dan mempunyai sebuah kelas, lalu di dalam sebuah kelasnya itu memiliki banyak nama ataupun banyak value, seperti kasusnya pada heading 1 ini, kita memiliki H1 ini memiliki kelas, yaitu dua kelas yang namanya heading 1 dan text blue. Kalau kita ingin memanggil CSS-nya, kita bisa memanggilnya saja dengan cara seperti sini, heading 1. Tapi sesuai dengan bobot, kalau kita manggil kelasnya saja, nanti itu akan bernilai bobotnya adalah 2. Tetapi kalau kita masukkan kelasnya lagi, kelas yang lainnya seperti text blue, itu maka nilai bobotnya adalah 4, sorry. Ini bobotnya adalah 4. Maka kalau misalkan kita ada tag yang sama, sini, misalkan ini adalah H2, lalu ada yang namanya heading 1 saja, nggak pakai text blue, maka H2 ini nggak akan berwarna biru dan tidak akan memiliki background. Nah, ini. Dia akan kembali ke style default-nya. Dikarenakan ini yang namanya spesifikasi. Bukan spesifikasi, yang namanya spesifik pemanggilan dari elemen ataupun tag HTML berdasarkan kelas. Udah paham belum? Paham. Nah, selanjutnya ada yang namanya itu kasusnya ini adalah bobot. Nah, kita itu bisa manggil banyak bobot, tetapi kita juga bisa manggil yang namanya seperti ini. Contoh kasusnya kita mempunyai sebuah section,
dengan kelasnya yaitu adalah header. Dalam section ini kita bisa kasih yang namanya tag H1 dengan kelas yang namanya kalau kita save, kita balik lagi, kita lihat di sini belum ada style. Lalu kalau kita ingin style H1 yang di dalam section header ini, kita bisa manggilnya H1 seperti ini. Color blue. Tapi kalau kita menggunakan seperti ini, maka tag H1 yang di sini dan tag H1 lain yang ada nantinya itu akan berubah warnanya. Jadi kalau misalkan kita ingin spesifik seperti header saja, kelas header, color, di sini kita bisa mengubahnya karena header itu merupakan tag section yang punya kelas header, dan di mana section itu merupakan sebuah pembungkus saja. Maka kalau kita panggil seperti ini dan ada file lainnya, misalkan Floren 3, kita ketik yellow. Di sini kenapa warnanya biru? Di sini bentrok dikarenakan tag P ada stylenya sendiri. Tapi kita bisa menghasilkannya warna lain dengan cara header, terus diikuti dengan di dalamnya ada H1, lalu ada yang namanya tag P. Ini maksudnya lebih besar ini bukan lebih besar artinya, tetapi di dalam kelas tag yang dia ada tag yang ada kelas namanya header, di dalamnya itu ada tag H1 dan P, maka warna colornya itu kita ubah menjadi yellow. Sini kalau kita hover, di sini sorry. Nah, di sini kalau kita hover, di sini ada yang namanya elemen. Maksudnya elemen ini elemen HTML yang memiliki kelas header, dan di dalam elemen ini memiliki H1, di sini maka akan ditampilkan atributnya. Nah, di sini berubah. Kita juga bisa di sini misalkan di sini yang di stylenya H1. Nah, kita juga ada yang namanya selektor general bintang. Nah, kalau kita hover lagi, sini elemen yang di dalam class header, yang di dalamnya ada elemen apa saja tanpa ada ketentuan, maka warnanya akan menjadi yellow. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya specify lagi. Kalau di sini, kita kan karena teks kita mempunyai kelas name-nya 2, kita makanya titik sama. Tapi kalau kita ingin styling dari H1 lagi, dari H1 yang ada di dalam section header, kita bisa panggilnya seperti titik header, lalu diikuti dengan spasi, lalu diikuti dengan nama kelasnya. Seperti ini. Kalau kita lihat di sini ada elemen dengan kelas header, dan ada lagi elemen dengan kelas H1, kita ganti misalkan font size-nya menjadi 40 pixel. Nah, di sini berubah ukurannya. Di sini kita memanggil kelas H1 dengan spesifik di mana H1 tersebut memiliki sebuah parent yang namanya kelas header. Entah itu elemen tag-nya apa saja, yang penting memiliki section ataupun kelas header. Misalkan sectionnya ganti div, itu tidak akan berpengaruh. Seperti itu. Sampai sini bingung nggak?
Sampai sini bingung nggak penjelasannya? Sebentar Kak, masih ngetik. Oke. Elemen dengan lanjut dengan ketiknya apakah udah? Sudah. Oke. Kalau udah, kita ada break sebentar. Untuk itu, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Kang Kevin atas penjelasannya. Oke, kita istirahat dulu selama 5 menit ya teman-teman. Untuk panitia dipersilakan. Through drought and famine, natural disasters, my baby has been around for me. Kingdoms are falling, angels be calling. None of that could ever make me leave. Yeah. Every time I look into your eyes, I see it. You're all I need. Every time I get a bit inside, I feel it. Ooh, who would have thought I'd get you? Ooh, who would have thought I'd get you? And when we're making love, your cries that can be heard from far and wide. It's only the two of us. Everything I need between those thighs. Every time I look into your eyes, I see it. You're all I need. Every time I get a bit inside, I
Baik, kita lanjutkan kembali penjelasan materi CSS dengan Kang Kevin. Pada Kang Kevin sebagai mentor, dipersilahkan. Oke, terima kasih buat Alfa. Oke, kita lanjutkan saja materinya. Sebelumnya sampai sini udah semua belum nulis codingannya? Yang atas Kak, belum Kak, bisa dilihat sebentar. Yang ini? Atas lagi Kak, Mana? Ini. yang tadi ada jumlah Oh, bobot yang Kak. ini. Ya. Nah, selanjutnya ini kita akan ngebahas yang namanya spacing ataupun jarak antara elemen dengan elemen, yaitu ada margin sama padding. Sudah, kasih Kak. Oke. Selanjutnya kita di sini, di bawah sini, kita bisa ketik yang namanya div dengan kelas yang namanya section, misalnya about. Sini ketik aja H5, terus lorem 10 spas, pencet tab biar ada itunya. Lanjutnya di sini ada section dengan clause, skill dengan H5, lorem 10. Sampai sini diketik dulu. Apa sudah kelar ngetiknya? Belum, Belum Kang. Kak. Oke. Yang buat H5 ini isinya itu bebas ya. Kalau mau ikutin lorem, caranya kayak tadi, ketik lorem 10 terus pencet tab. Itu fitur bawaan Kak. Ya, itu ada yang namanya kayak emet bawaan. Betul banget, Teh. Nah, 10-nya itu merupakan per kata kalau nggak salah deh. Ada berapa kata yang kita inginkan. Kalau misalkan kita mau 50, lorem 10 tab. Lorem 50 tab, itu ntar ada 50 kata. Udah selesai ngetiknya? Udah Kak. Oke, kalau udah kita buat file baru. Di sini kita akan praktekkan juga yang namanya external CSS. Di folder pertemuan 2, kita buat file baru, klik kanan, new file, namanya itu adalah style.css. Kalau udah, ini klik kanan di file ya, di atas ini, terus split right. Ini close aja. Gimana Kak tadi? Tadi itu kita buka di sini, kan buka file CSS-nya. Kita buka, terus klik kanan di nama file yang atas, terus split right.
Nah, ini karena udah ada jadi 3. Nah, di sini jadi ada di sebelah kanannya. Yang di sini close aja. Udah bisa belum? Bisa Kak. Oke. Ini ada yang namanya external CSS. Misalkan kita ketikkan di sini tag HTML apapun, di sini belum akan berpengaruh ke file yang namanya pertemuan.html. Kita harus link file CSS di sini, file CSS yang sudah kita buat ke dalam HTML. Kita bisa link dengan cara ke atas, paling atas di head. Di dalam head ini kita enter aja di bawah title, kita ketik yang namanya link. Di sini ada pilihan, ada link atom, favicon, dan lainnya. Kita pilih aja link CSS. Terus kita ketik enter. Nah, di dalam href-nya ini kita href ke nama filenya. Bisa langsung kayak tadi, bisa juga seperti ini. Terus kita save. Udah, sampai sini udah. Di split jadi kecil. Kenapa? Kan di split jadi kecil. Aku zoomnya nge-split juga. Biar 2 kali. Fontnya jadi kecil ya. Layarnya. Sebentar. Kalau gini kelihatan nggak codingannya? Kelihatan. Oke, kalau udah, di sini kita akan style class about dan class skills-nya. Kita akan sama saja di sini, walaupun kita eksternal, itu property dan value-nya itu sama saja seperti kita internal CSS. Yang membedakan hanyalah agar caranya berbeda dan agar lebih terstruktur dan rapih di codingan kita. Di file CSS-nya kita bisa panggil yang namanya class about. Lalu diikuti dengan ini. Lalu di sini kita bisa kasih yang namanya width. Width itu adalah besarnya. Besarnya saya kasih misalkan 200 pixel. Lalu kita kasih background color. Namanya itu ini aja. Background color. Selanjutnya kita kasih yang namanya ini dulu deh. Sini kasih tambahin color. Colornya itu black. Sampai sini udah selesai. Ya Kak. Sudah Kang. Oke, kalau udah selesai di save terus kita lihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya yang warna ini. Jared. Ini about itu yang warna cyan apa aku mirip cyan ini. Nah, di sini kita akan menerapkan apa itu margin dan apa itu padding. Kalau margin, seperti penjelasannya, kalau margin itu adalah untuk mengukur ataupun mengasih jarak antara parent dengan parent. Kalau kita lihat, parent dari H5 merupakan about. Jadi kalau kita mau menggeser ataupun memberikan jarak antara parent, misalnya di sini parent di atas about itu adalah header, kita bisa menggunakan margin. Kita contohkan di sini ada yang namanya margin. Karena about itu merupakan di atasnya
about itu di bawahnya header, dan kita ingin ngasih jarak antara header dengan about, kita bisa berikan namanya margin top. Yang namanya itu margin top dengan ukuran misalkan 30 pixel. Kita save. Kita lihat. Nah, di sini ukurannya udah berubah, mungkin nggak kelihatan detail, kasih aja 70 pixel. Nah, di sini baru kelihatan. Ini yang berubah merupakan sebuah parent ya, jarak antara parent dengan parent. Tapi jarak antara H1 kelas H1 dengan H5 di dalam obat itu akan juga bergeser karena parent-nya ada mengikuti parent-nya. Nah, di margin itu ada margin top, margin bottom, margin left, dan margin right. Kita juga bisa ngasih margin bottom ya. Kalau kita ngasih margin bottom, berarti kita akan ngasih jarak antara about dengan scale. Kita bisa kasih juga misalkan 60 pixel. Kalau kita save, kita lihat hasilnya. Jarak antara about dengan scale, di sini sudah diberikan jarak sebesar 60 pixel. Seperti itu. Sampai sini jelas nggak? Atau ada yang bingung? Jelas. Yang lainnya? Oke. Selanjutnya kita bisa yang namanya menggunakan padding. Sesuai penjelasan sebelumnya, padding itu merupakan memberikan jarak antara parent dengan children. Yang disebut parent adalah skill. Section dengan class skill ini merupakan sebuah parent. Dan H5 ini merupakan sebuah children. Kalau kita ingin memberikan jarak di antara parent dengan children-nya, kita bisa menggunakan yang namanya padding. Kita balik ke file CSS-nya, kita panggil yang namanya skill, class skill, kita kasih di sini padding. Nah, di sini saya kasih padding aja. Lalu kalau misalkan kita berikan paddingnya misalkan 30 pixel, maka kalau kita save dan kita lihat, di sini sudah terlihat jelas, tapi kita kasih background dulu biar lebih jelas. Background dan color-nya warna putih. Kalau kita save, nah di sini ukurannya merupakan width-nya itu merupakan seluruh karena display-nya itu ada block scales. Kita bisa kasih di sini dulu width-nya samain seperti about yaitu 200 pixel. Sini kalau kita lihat parent yaitu adalah skill, class skill. Class skill ini merupakan kotaknya yang warna hitam dan children-nya adalah teksnya. Nah, kalau misalkan tadi di dalam about kita memberikan jarak antara parent dengan parent. Itu kita menggunakan yang namanya margin. Kalau misalkan kita ingin mengatur jarak antara parent dengan children, kita menggunakan padding seperti di class skill ini. Nah, di sini kenapa sih kita nggak manggil padding top atau padding left, padding right, ataupun padding bottom? Di sini kalau kita manggil padding biasa, berarti kita ngasih jarak keseluruhan antara padding top, padding bottom, padding left, dan padding right sebesar 30 pixel. Kalau kita hanya spesifik ingin mengubah paddingnya atasnya aja atau padding top, kita bisa pakai padding top di sini. Begitupun dengan padding left, bottom, dan right. Di sini kalau misalkan kita hanya mau spesifikasi dengan spesifik, yaitu adalah dengan atas dan bawahnya saja, kita bisa gunakan 30 pixel spasi 0.
Yang dimaksud itu adalah 30 pixel untuk atas dan bawah, 0 dan untuk kiri dan kanan. Nah, seperti ini. Kita juga bisa lebih spesifik untuk padding. Misalkan ini yang pertama itu adalah atas, yang selanjutnya itu adalah ini adalah kiri, nilai adalah atas, ini adalah kanan, dan ini adalah Jadi kalau untuk ada masalah, misalnya ada dan ini adalah yang terakhir itu bawah. Kita save. Nah, sorry, kebalik. Jadi dari atas ke kanan bawah. Nah, ini. Kalau kita pakai padding doang, begitupun dengan margin, awalnya itu kita menginisiasikan itu adalah padding top. Dilanjutkan yaitu padding right, dilanjutkan lagi dengan padding bottom, dan dilanjutkan lagi dengan padding left. Jadi ukurannya itu adalah jalannya itu sesuai dengan jalur jam, diarahkan dengan jalur jam paling atas yaitu 12. Berarti top dulu, ke arah jam 3 itu kanan dulu, dilanjutkan ke arah jam 6 yaitu bawah dulu, baru dilanjutkan ke arah jam 9 yaitu kiri. Margin pun begitu, kita bisa menggunakan seperti ini. Tapi kalau kita inisiasikan hanya dua, itu merupakan yang pertama itu adalah padding top dan bottom, yang selanjutnya itu adalah padding right dan left. Seperti itu. Udah jelas belum? Dari acara seminar dari XYZ ya. Nah, sebentar, satu-satu. Coba dulu nih tadi. Mungkin Delvin dulu, Delvin. Kenapa tuh? nggak perlu jelasin. XYZ gitu ya Kak. Terus Iya, betul, XYZ. Ada lagi? Kecepatan gak nih? Atau masih ada yang nggak paham? Kalau masih ada yang nggak paham, bilang aja. Oke. Mungkin kalau yang properti ini, value-nya baik. Eh, masih bingung nggak apa-apa. Kalau misalkan fungsi ataupun dari pemahaman padding dan margin itu, untuk apa fungsinya, udah pada paham belum? soalnya kan Yang lain, aman gak nih? Paham. Oke. Di sini udah margin, padding. Nah, di sini kita lanjutkan aja ke materi selanjutnya, yaitu latihan membuat kelas reusable. Maksudnya dari kelas reusable ini adalah kelas yang bisa kita gunakan kembali dengan style ataupun desain yang sama yang sudah kita inisiasikan pada CSS yang sudah kita buat. Langsung kita praktikkan saja. Nah, di dalam folder pertemuan 2, kita buat yang namanya file baru, yaitu latihan.html. Lanjut, kita buat lagi di dalam folder pertemuan 2, namanya itu adalah latihan.css. Lalu kita split right lagi. Udah. Kalau udah, kita buat lagi yang namanya dokumen tag HTML biasa. Di sini ada head, header-nya ada title, yang namanya latihan.
Baru kita kasih link ke CSS yang udah kita punya. Nama filenya bukan style CSS lagi karena kita nggak gunain lagi. Kita panggil yang namanya latihan.css. Lalu di sini ada body. Di sini kita pakai yang namanya button dengan kelas primary. Misalkan kelas button dulu. Di sini kita bisa kasih panggal yang namanya kelas btn. Terus di dalam kelas btn itu kita kasih yang namanya itu adalah width. Nah, width-nya itu kita kasih aja box content dengan padding. Paddingnya itu kasih 6 pixel, 5 pixel aja. Terus dia punya display block. Terus dia punya yang namanya border none. Nah, kalau udah langsung di open live server aja. Nah, ini ada buttonnya. Button tipe button. Kita kasih width-nya 15 pixel. Nah, sampai sini diketik dulu aja. Udah keluar belum ngetiknya? Yang border mesti diketik kanan. Ya, bordernya diketik aja. Maksudnya border none itu karena default buttonnya itu ada border ataupun garis hitam seperti ini defaultnya. Karena saya ingin yang nggak pengen ada garisnya, saya kasih bordernya itu none. Nah, lanjut kita bikin namanya kelas btn strip primary. Sini kita kasih background, color itu hashtag DDD, tapi sini kita pilih yang lain. Itu bisa primary biru. Terus kita ubah warnanya jadi putih. Kita bikin lagi, kita duplikat. Yang namanya adalah sukses.
Background color hijau. Sampai sini diketik dulu. Udah selesai ketiknya. PDD. Yang lain udah selesai belum? Sebentar lagi, Kang. Oke. Sudah, Kang. Oke. Kalau udah kita lanjutkan. Kalau kita lihat hasilnya, ini merupakan default buttonnya. Seperti ini. Ini masih belum terlihat jelas perbedaannya. Terus kalau kita bikin button baru, sini, button baru, tipenya button, ini button primary. Sukses. Kalau kita lihat, di sini buttonnya nggak ada nggak ada style sama sekali karena kelasnya belum kita kasih. Nah, di sini yang dimaksud reusable adalah kelas tersebut ataupun style tersebut bisa kita gunakan ke elemen yang lain dengan yang kita desain sama seperti elemen yang lainnya ataupun elemen sebelumnya. Sini kita tinggal tambahin kelas BTN. Sini sudah sama style. Sebentar. Sini kita bikin aja kelas MB4. Itu ada margin bottom. Satu rem. Di sini kita tambahin aja MB4. Kalau kita lihat ini udah ada 2 button dengan style yang sama. Lalu kita ada yang namanya untuk BTN primary dan sukses. Kalau kita tambahin lagi di sini BTN primary dan button yang keduanya itu adalah BTN sukses. Kalau kita save, ini akan berubah warnanya menjadi warna yang sudah diterapkan atau disesuaikan dengan kelas BTN primary dan BTN sukses. Nah, maksud dari kelas reusable tersebut merupakan adalah kelas yang bisa kita gunakan terus-menerus pada elemen ataupun tag HTML yang ingin kita desain sama dengan elemen sebelumnya. Misalkan di sini ada tag pack, terus kita kasih lorem 10. Nah, di sini jaraknya masih kurang cukup, misalkan. Di sini kita bisa tambahin MB4 yang sudah ada kelasnya, dan MB4 ini bisa digunakan di mana saja untuk mengatur margin bottom sebesar 1 rem. Ini kita ubah 10 rem aja. Nah, ini ukuran dari button default ke sukses, itu 1 rem, 2 rem, dan button sukses ke P-nya itu adalah 2 rem. Seperti itu. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Mungkin kita kasih di sini border radius. Nah, border radius ini itu kita ngasih yang namanya lengkungan di setiap ujungnya ataupun
Kalau kita lihat di sini, itu ujungnya lancip. Berga lancip kita kasih border radius itu sebesar 10 pixel ataupun yang sesuai kita inginkan. 10 pixel terlalu ini kita kasih 6 pixel. Nah, seperti ini. Ada juga yang namanya property cursor. Nah, kalau biasanya kita lihat, kalau sebuah button itu merupakan, kalau kita arahkan kursornya itu tidak seperti ini. Itu seperti kayak tangan. Nah, itu kita bisa atur di CSS-nya dengan ngasih properti yang namanya kursor, lalu diikuti dengan value-nya yaitu pointer. Kalau kita save dan kita lihat hasilnya, di sini udah berubah. Oke, sampai sini udah paham belum mengenai apa itu kelas reusable? Bebas. Paham Kak. Oke, yang lain udah paham belum? Atau masih pada ngetik? Masih ngetik. Oke. Nah, buat properti-properti DCSS itu ada banyak. Ntar bisa dieksplor sendiri aja, karena kalau misalkan dieksplor kita satu-satu, setiap propertinya itu memiliki berbagai macam value. Dan setiap value-nya itu memiliki aturannya tersendiri, entah itu aturan dari style-nya, desainnya, ukuran, dan lain sebagainya. Di sini ada yang namanya width. Kalau width itu kita mengukur besar dari elemen tersebut seberapa besar. Kita max content itu maksudnya besarannya itu tergantung dari children-nya, sebanyak apa. Nah, sedangkan kalau kita mau menetapkan dengan pixel, persen, dan lainnya, itu bisa. Lalu display block itu adalah menentukan display dari elemen tersebut. Secara default, elemen-elemen HTML itu memiliki display-nya masing-masing. Seperti tag A. Tag A itu untuk membuat link. Nah, tag A itu default display-nya itu adalah inline block. Sedangkan kalau kita ingin mengubahnya menjadi blok, kita bisa menggunakan yang namanya property CSS display dengan diikuti value-nya yaitu blok. Lalu kalau misalkan kita mempunyai sebuah div, nah kalau kita mempunyai sebuah div lalu kita membuatnya menjadi kotak dan tidak ingin membuatnya lancip, kita bisa gunakan yang namanya border radius. Diikuti dengan value-nya dengan satuan pixel, rem, dan lain sebagainya. Sampai sini penjelasan kelas reusable yang lainnya yang tadi selain tadi udah pada paham belum? Paham. Paham Kak. Oke, kita lanjut aja. Di sini sebenarnya untuk latihannya udah cukup sampai sini saja. Karena latihannya itu membuat kelas reusable. Nah, pasti kita harus belajar membuat kelas reusable. Karena pada nantinya, pada real project, kita itu akan membuat sebuah style-style yang sama untuk beberapa elemen di dalam file yang sama maupun di dalam file yang berbeda. Nah, fungsi dari kelas reusable ini, kita menggunakan kelas tersebut karena kita ingin memberikan style yang sama. Agar kita tidak menuliskan CSS yang sama dengan kelas pemanggilan elemen yang berbeda. Seperti itu. Dan satu lagi ketinggalan yaitu ada yang namanya tag important. Property important, value important. Sini kita beri
yang namanya class BG dark itu ada. Terus kita panggil yang namanya BG dark. Nah, di sini nggak ada perubahan apa-apa karena sudah terjadi bentrok antara background dari BTN primary dan background dari kelas BG dark ini. Nah, kalau kasusnya seperti itu, kita menggunakan kelas reusable, misalkan primary itu defaultnya adalah warna biru. Terus kita ada suatu ketika ingin merubah warnanya. Kita nggak usah menghapus BTN primary-nya ataupun kelas BTN-nya. Kita hanya bisa mengubah dengan cara kita tambahkan kelasnya. Lalu di belakangnya, jika terjadi bentrok, kita bisa menggunakan yang namanya tanda seru important. Maksud dari important ini adalah value dari properti tersebut kita dahulukan atau kita jadikan sebagai penting, entah itu ada properti yang sama di kelas yang lain, tetapi value-nya yang akan dipakai adalah value yang memiliki important tersebut. Kalau kita lihat, di sini sudah berubah menjadi warna hitam. Oke, sampai sini untuk important udah jelas belum? Atau masih ada yang belum paham? Important itu dia yang diduluin ya pakainya. Ya, betul. Kalau yang tadi kan itu berdasarkan siapa yang memberi dulukan properti dan value-nya. Tetapi kalau misalkan di salah satu kelas mempunyai important dengan properti dengan value-nya, itu akan didahulukan oleh browser untuk diberikan style-nya tersebut. Tanpa melihat ke belakang, ada properti yang sama yang bentrok. Seperti itu. Udah jelas? Tapi kalau di HTML duluan, ntar dipakainya yang HTML. Kenapa? Kalau yang di HTML duluan, ntar dipakainya yang di HTML. Ya, kayak gitu. Misalkan ini beda. Ini importannya dihapus. Ini tetap PG dark. Tapi kalau kita ubah, darknya jadi di belakang. Tuh. Nah, ini sebenarnya agak rancu sih. Penggunaan dari urutan dari browser untuk ngerendernya itu. Sebenarnya kalau misalkan pada teorinya, kelasnya itu akan dibaca dari atas ke bawah. Tetapi kalau misalkan diubah secara hardcode, itu akan yang disebutnya itu caching. Jadi browser itu membaca dari apa yang sudah diubah ke sebelumnya. Kayak gitu. Tapi karena di sini misalkan di sini nggak bisa, kita bisa tambahkan yang namanya important pada background color di BTN sukses. Salah, BTN primary. Nah, gini. Udah jelas belum? Iya ya Pak, jelas. Yang lain udah jelas belum? Jelas. Oke. Mungkin untuk latihan dari membuat kelas reusable cukup sampai sini. Dan materi CSS pada pertemuan kedua ini juga sudah selesai. Dan yang terakhir, yang terakhir itu ada di sini yang namanya untuk belajar tentang CSS lebih dalam, lebih expert.
kalian bisa kunjungin di sini ada di web dev Learn CSS, terus Code Academy, sama Wetri School. Di sini itu belajar CSS dari nol sampai nanti expert dari penggunaan kelas, penggunaan properti, dan penggunaan value-nya sendiri. Oke. Mungkin itu saja pemaparan materi saya pada pembelajaran web development di pertemuan kedua ini tentang CSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kang Kevin Sikahutar atas pemaparannya. Nah, tadi teman-teman dan Kang Kevin, kita sudah belajar pengantar CSS, selektor, properti dasar, serta membuat class reusable dalam CSS. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung atau mempunyai pertanyaan, bisa resen terlebih dahulu dan on mic atau langsung tanya di kolom chat ya. Silakan teman-teman yang masih ada pertanyaan. Oke, baik, silakan Raja. Tadi ada ketinggalan sedikit. Tadi kenapa harus dipisah ya? Tadi yang split right, yang pertama tadi latihan.html, yang di split right-nya latihan.css. Itu bedanya di mana ya? Kasih. Oke, izin jawab. Itu sebenarnya nggak ada perbedaan, tapi kenapa saya split track seperti itu agar kita memudahkan kita untuk ngoding di dua file yang berbeda dengan satu waktu yang cepat ataupun waktunya lebih cepat. Kalau misalkan kita pencet kita pencet filenya dulu, kita balik ke file latihan CSS, itu akan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan kita split write. Sebenarnya nggak ada pengaruh apa-apa, cuman itu agar cara kita lebih ngoding lebih cepat saja, seperti itu. Oke, makasih. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Silakan. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin ditutup saja sesi tanya jawabnya. Untuk selanjutnya, terima kasih kepada Kang Kevin Sikahutar atas penjabarannya. Semoga teman-teman bisa paham nih atas penjabaran mengenai web development dalam pertemuan kedua ini. Dan bagi teman-teman yang tertinggal pembelajaran hari ini, jangan takut karena nanti ada pembelajaran. Karena untuk pembelajaran hari ini bisa ditonton ulang di YouTube Study Club ya. Tak terasa sudah sampai penghujung kegiatan. Terima kasih kepada Akang Teteh dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan Study Club malam ini. Sebelum saya tutup, kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Silakan untuk teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Ayo teman-teman. On cam.
Untuk panitia dipersilakan untuk dokumentasi. Oke, izin masuk. Bisa di on cam ya buat sesi dokumentasi teman-teman semuanya. Oke, buat dokumentasi dimulai ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih. Saya kembalikan ke Alfa ya. Baik, terima kasih panitia PDD untuk dokumentasinya. Demikianlah pembelajaran malam ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga semangat terus untuk teman-teman semua dalam mengikuti kegiatan study club. Semoga bisa memberikan prestasi yang hebat dan membanggakan. Saya Muhammad Alfa selaku moderator pamit undur diri dan memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Semuanya. Sih, Kak. Selamat sholat.